Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Gian Akbar Zulkarnain dengan NIM 191052139. Saya di sini dari program studi Teknologi Industri Pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tugas rancangan percobaan yang dimana ada rancangan kelompok, yang dimana di sini ada sebuah kasus yang menceritakan sebuah industri yang melakukan percobaan untuk menentukan konsentrasi gelatin dari bahan pengawet terhadap umur simpan daging kambing, yang dimana konsentrasi tersebut akan diuji coba dengan 5 taraf, yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Dan untuk konsentrasi gelatin, konsentrasi sendiri atau perlakuannya akan diberi simbol K besar. Lalu karena rancangan acak kelompok, di sini subjek dari uji coba tersebut tidak boleh sama, sehingga pada daging kambing akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 kita mengambil bagian dada, kelompok 2 kita mengambil bagian paha depan, dan kelompok 3 kita mengambil bagian paha belakang. Lalu di sini dapat dilihat bahwa bahan penelitian sudah tidak lagi dikendalikan atau tidak homogen, sehingga disebut rancangan acak kelompok. Dan hal tersebut dikarenakan umur simpan daging kambing juga dipengaruhi oleh tiap bagian kambing, sehingga setiap bagian kambing tersebut memiliki respon yang berbeda-beda terhadap konsentrasi gelatin yang akan kita coba. Baik, di sini saya sudah membuat di sini saya sudah membuat sebuah tabel yang dimana ada sebuah perlakuan dari 3 bagian daging kambing, dan ada 5 perlakuan dengan perlakuan gelatin terhadap 3 daging kambing atau 3 kelompok ini. Dan di sini untuk menjumlahkannya kita pakai sama dengan sum, lalu kita blok semua dari perlakuan 1, perlakuan 0 sampai perlakuan 20 di kelompok 1. Setelah kita pakai, maka akan menemui hasil 63,52. Lalu selanjutnya sama, kita samain semuanya. Yuk kita ulang dulu ya. Nah, di sini kita sama semua langsung kita tarik garis, teman-teman, biar untuk mempersingkat. Untuk rata kita memakai rumus average yang ada di Excel. Dan untuk jumlah kita juga sama, teman-teman, yang mulai dari perlakuan 1, 2, dan 3 kita jumlahkan dengan rumus sum. Kita blok ininya, baru kita enter, teman-teman. Lalu untuk mempercepat penghitungan, langsung aja kita blok kedua jumlah dan rata, lalu kita tarik garis ke bawah seperti ini, teman-teman, dan hasilnya akan keluar dengan sendirinya karena sistem Excel telah memprogramnya. Lalu sebenarnya kini saya hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan mencari ANOVA two factor without replication, yang dimana kita akan memakai dari data, terus data analisis. Ketika data analisis ini sudah keluar, kita akan memilih untuk mencari data ANOVA two factor without replication.
dan kita langsung klik OK. Lalu kita input range teman-teman. Input range ini mulai dari perlakuan, semua perlakuan ini kita input. Oke, jangan lupa. Dan label, kita pencet label teman-teman. Dan kita mau output rank. Output rank ini adalah hasil ANOVA-nya, ingin kalian taruh di mana teman. Maka kita taruh di sini, lalu kita klik OK. Oke, maka sudah keluar semuanya teman-teman, hasil dari ANOVA-nya. Dan di sini ANOVA tersebut sudah keluar semuanya teman-teman, karena dari sistem program Excel sudah dapat menghasilkan ANOVA yang benar teman-teman. Oke. Nah, baik. Selanjutnya di sini sudah ada ANOVA yang sudah keluar karena data analisis yang telah dibuat. Oke. Di sini sudah teman-teman cocokkan bahwa jumlah dari ANOVA yang telah keluar ini sama dengan tabel yang telah dibuat jumlahnya teman-teman. Oke. Selanjutnya baik, melanjutkan tadi, selanjutnya kita akan merubah ANOVA tersebut menjadi bahasa Indonesia, karena di Excel untuk hasil data analisis yang telah dibuat dari sistem Excel akan menggunakan bahasa Inggris semua. Lalu search operation ini bisa kita ubah sebagai sumber keragaman. Lalu SS ini bisa kita ubah menjadi JK atau jumlah dari perlakuan. Terus habis itu DF menjadi DB, MS ini menjadi KT, lalu F hit hitung, lalu di sini adalah variabel 5%, F tabel 5%, yang dimana teman-teman, oh ya, kita mengganti row-nya terlebih dahulu jadi perlakuan, kolomnya menjadi kelompok, error-nya menjadi galak, dan total tetap menjadi total. Oke. Ini hasil dari semuanya, dari perlakuan bisa kita lihat teman-teman, bahwa hasil dari perlakuan tersebut sudah keluar dari sistem dari ANOVA. Lalu kita akan mencari FK teman-teman dengan rumus. FK nya ini kita mencarinya dengan rumus F sama dengan nih, bisa kita lihat F16 atau jumlahnya teman-teman, dibagi dengan total dari kelompok, total dari analisa dari tiap subjek di tiap kelompok. Lalu hasilnya seperti itu. Ini adalah hasil dari FK-nya teman-teman. Lalu di sini p-value ini jika melebihi kurang dari 5%, maka hasil analisis yang dilakukan kepada daging kambing tersebut sangatlah berpengaruh teman-teman. Mulai dari belatinya yang digunakan untuk bahan pengawet tersebut sangat berpengaruh. Namun jikalau di sini untuk tiap kelompoknya, jika perlakuannya ini sangat berpengaruh, maka dari tiap kelompok ini tidak berpengaruh teman-teman, karena melebihi 0,4 sedangkan hasilnya 0,7, sehingga tidak berpengaruh, dikarenakan tidak sangat berpengaruh karena dikarenakan rancangan acak kelompok ini memiliki berbeda-beda teman-teman, mulai dari dada, paha depan sampai paha belakang teman-teman, sehingga tidak terlalu signifikan kalau bisa dibilang. Lalu di sini sudah saya katakan untuk MS non signifikan atau tidak nyata. Jika
bintang 1 berpengaruh nyata pada taraf 5%, lalu bintang 2 berpengaruh nyata pada taraf 1%. Sehingga di sini kita sudah cari tadi teman-teman. Untuk rumus dari perlakuan kita langsung aja masukin sum SQ, terus habis itu kita masukin dulu jumlah dari semuanya, dari perlakuan K0 sampai K20. Habis itu kita bagi dengan jumlah kelompok dan dikurangi dengan FK, dan di sini setelah dikurangi dengan FK akan menimbulkan hasil seperti ini teman-teman, 472. Lalu untuk kelompok kita sama kayak tadi teman-teman. Di sini tapi jumlahnya adalah jumlah kelompok langsung SQ jumlah kelompok dibagi dari total perlakuan dari K0 sampai K20 dikurangi dari FK tersebut teman-teman. Oke. Untuk galatnya ini kita bisa lihat juga teman-teman bahwa totalnya ini dikurangi dengan kelompok, hasil total kelompok, dan dikurangi juga dari C44. Dan untuk total sendiri kita akan mencarinya dengan di sini bisa kita lihat teman-teman, semua data dikurangi dengan FK. Di sini langsung galat. Terus habis itu untuk rumus-rumusnya di sini sudah benar-benar ditulis semua teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, dan di sini sudah saya kerjakan dan menghasilkan hasil NS ini non signifikan untuk perlakuannya, dan yang untuk kelompoknya tiap kelompok sangat berpengaruh nyata teman-teman, karena di sini kurang dari 0,8 teman-teman. Oke, bisa kita lihat, dan rumus-rumusnya sudah dicantumkan semuanya di sini teman-teman. Baik teman-teman, kita akan melanjutkannya untuk ke uji BNT. Di sini uji BNT ini digunakan untuk memastikan hasil dari ANOVA yang telah dibuat oleh Microsoft Excel ini tadi teman-teman. Mungkin dari ANOVA-nya tadi juga kita telah membuktikan bahwa semua dari hasil ANOVA dan perlakuan yang telah kita buat sendiri secara manual yang saya kerjakan tadi sudah benar sama seperti ini. JK-nya sama 472,1549. Tapi di sini dibuletin, dan bisa saja tidak dibuletin, tetapi untuk mempersingkat kolom maka dibuletin dari Excelnya teman-teman. Dan di sini DB juga sama semua teman-teman, dan di sini NS dikarenakan di sini lebih dari 3 teman-teman, dan di sini sangat signifikan untuk tiap kelompoknya karena kurang dari 0,4, sedangkan di sini hasilnya 0,3 teman-teman, jadi sangat signifikan. Lalu kita akan lanjut ke uji BNT teman-teman, yang dimana uji BNT ini kita copy teman-teman, kita copy dulu dari reratanya teman-teman. Oke. Nah, baik, melanjutkan yang tadi perlakuan kita akan mengcopy teman-teman dari tabel yang telah disediakan atau telah kita buat tadi di atas di awal. Perlakuan ini mulai dari K0 sampai K25 kita copy semua, dan untuk reratanya juga kita copy teman-teman. Kita samain dengan tabel yang telah kita buat tadi di awal teman-teman, agar data yang telah kita masukkan untuk uji BNT ini dapat kita ketahui teman-teman. Dan tadi setelah saya kerjakan ini teman-teman,
kita akan melakukan uji BNT teman-teman, yang dimana uji BNT ini tadi saya mengerjakan dengan rumus teman-teman, dan di sini untuk selisihnya kita akan menggunakan ini teman-teman. Nah, sama dengan dolar K20 dikurangin dengan K15 teman-teman. Dan begitulah selanjutnya. Nah, di sini juga ini dari K20 dikurangin K10. Nanti yang ini K20, yang K5 ini yang K5 ini teman-teman, dari K20 dikurangin dari K5. Dan untuk yang K0, K20 dikurangin K0 hasilnya teman-teman. Dan di sini untuk hasil NS ini teman-teman, hasil NS ini yaitu selisih kurang dari BNT. Dan jikalau kita memakai bintang, berarti selisih tersebut lebih besar dari BNT teman-teman. Dan selanjutnya kita juga melakukan di yang K15. Yang di K15 kita turunkan satu kolom, sama seperti video yang lalu yang di uji RAL. Kita mau melakukan uji BNT dengan cara yang sama teman-teman. Dan selanjutnya ini dari K15 dikurangin dengan K10, dan ini sudah dilakukan semua teman-teman. Dan selanjutnya ada di K10 teman-teman. K10 dikurangin K5, lalu K10 dikurangin 0. Dan untuk K0 ini rumusnya berarti K5 dikurangin K0, oke. Dan hasilnya mulai dari K10 menghasilkan bahwa selisih lebih dari BNT. Oh, maaf, keliru teman-teman, selisih kurang dari BNT. Dan setelah kita melakukan analisis uji BNT ini, telah ditemukan bahwa K0 memiliki rata 5,8 dengan rata plus BNT yaitu 11,42. Lalu untuk K5 kita memiliki rata 6,69 atau biasa kita sebut 6,7, dengan jikalau rata ditambahkan BNT memiliki hasil 12,28. Lalu untuk K10 atau perlakuan yang ke-10 memiliki rata 8,8, dan jika rata ditambahkan dengan BNT yaitu 14,4. Lalu di sini yang di K15 memiliki rata 16, dan jikalau ditambahkan memiliki hasil 21,9 atau mendekati 22. Dan ini adalah notasi yang telah disepakati atau hasil yang telah kita dapat dari uji BNT ini teman-teman. Mungkin sekian dari saya untuk rancangan acak kelompok ini. Perbedaannya dengan rancangan acak lengkap itu yang jikalau rancangan acak lengkap itu bersumber dari satu sumber atau satu sumber penelitian, yang dimana kita menaruh beberapa perlakuan yang berbeda di dalam satu sumber. Tetapi jikalau rancangan acak kelompok ini kita memiliki satu sumber lebih atau biasa dari 2 sumber atau 3 sumber bahkan lebih, yang dimana dari semua sumber tersebut memiliki akan diuji dengan beberapa kelompok juga teman-teman, entah dengan konsentrasi, entah efek dari pengawetan dan lain-lain. Yang membedakan adalah dari sumber bahannya teman-teman. Tetapi untuk jikalau kita ingin melakukan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, ANOVA-nya hanya berbeda di
ANOVA, jikalau ANOVA rancangan acak kelompok, kita memakai ANOVA two factor without replication. Tetapi jikalau kita memakai rancangan acak lengkap, kita memakai ANOVA dengan single factor, teman-teman. Karena di sana jikalau di ANOVA single factor itu lebih lengkap dan lebih terperinci, dikarenakan hanya berbeda dari perlakuannya, teman-teman, tetapi dalam satu sumber yang sama. Dan untuk hasil yang telah kita dapat, ini tadi dari uji BNT sudah jelas, teman-teman. Dan sekian penjelasan dari saya, terima kasih.